Nah, pada kondisi demensia, sebenarnya kan intinya demensia itu kan penurunan fungsi kognitif ya, hanya memori jangka pendeknya saja kalau secara definisi gitu. Tetapi ternyata di dalam pada penderita demensia itu kita mengenal ada yang namanya BPSD, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi demensia itu ternyata bisa disertai dengan gangguan perilaku dan psikologis, gejala-gejala perilaku dan psikologis. Sehingga tidak hanya memorinya yang terganggu, tetapi juga ada perilaku-perilaku dan gejala-gejala psikiatri yang mengganggu. Nah, ini yang biasanya membutuhkan pengobatan farmakoterapi untuk mengatasi BPSD-nya. Jadi kalau nanti misalnya jamaah haji kita itu murni demensia, ya kita jaga-jaganya tadi ya, supaya dia jangan keluar sendiri, supaya selalu ada yang dampingi, dipasang-pasangkan, kemudian kita ajak terapi bermain, rekreasional tadi ya. Tapi kalau ada BPSD-nya ini, nah kita harus atasi BPSD-nya. Ya, apa itu BPSD? Jadi di dalam BPSD ini, kalau kita ketemu lansia, demensia mengalami halusinasi waham ya, kita belajar halusinasi waham sebagai salah satu gejala schizofren dulu waktu di blok kedokteran jiwa ya. Mudah-mudahan kita masih mengingat semua ya. Nah, kalau ada lansia, demensia, nggak ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya, tiba-tiba halusinasi, tiba-tiba dia waham, marah-marah, kita tidak mendiagnosis sebagai schizofren, walaupun gejalanya gejala schizofren ya, tapi diagnosis kita adalah apa yang kita sebut dengan BPSD ini. Jadi gangguan perilakunya itu muncul akibat dari kondisi demensia yang dialami oleh lansia. Nah, gejalanya memang sangat bervariasi. Jadi gejala perilaku maupun gejala psikiatrinya pada demensia ini sangat bervariasi. Ya, bisa dari bentuk yang apati, ya diem saja, hipoaktif, sampai yang sebaliknya dia dengan agresif dari perilakunya. Kemudian juga gejala-gejala psikotiknya bervariasi, ada yang halusinasi, ada yang waham gitu. Nah, sehingga membutuhkan tata laksana yang tepat untuk BPSD-nya. Kemarin sempat ada kasus, jadi beliau ini sebenarnya demensianya juga selama ini tidak begitu berat ya. Cuma memang ada riwayat ketika beliau itu di rumah anaknya itu pergi menggunakan motor ya, usianya juga belum terlalu sangat tua ya, lupa saya usia berapa. Jadi pergi menggunakan motor tuh sampai malam tuh nggak pulang, ternyata dia bingung, akhirnya ketemu terus kemudian bingung. Ada riwayat seperti itu memang ya, jadi ada riwayat demensia, tapi selama ini baik-baik saja. Nah, ketika di Madinah dulu waktu itu ya, ketika di Madinah kan walaupun beliau ini nggak pernah pisah dari istrinya, jadi selalu bersama, selalu didampingi model-model yang istrinya itu sangat merawat gitu ya, menyiapkan makan pagi, semua mandi apa itu si ibu ini, jadi nggak pernah pisah sama ibu, ke rumah anaknya juga sama ibu. Pada waktu berangkat di Madinah itu walaupun suami istri kan nggak bisa satu kamar ya, mesti yang bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, karena satu kamar isinya paling nggak 6-8 orang. Nah, dari situ beliau mulai bingung karena harus terpisah dari ibu ya, jauh dari keluarga, lingkungannya asing, baru, padahal berangkat tuh seneng banget, mau haji itu udah luar biasa seneng gitu ya. Tapi begitu dari sampai sana itu bingung ya. Nah, mulailah ya dia itu muncul halusinasinya, muncul wahamnya, jadi waham curiga. Jadi ketika ada dia nggak boleh masuk ke kamarnya si ibu, karena kan di situ isinya kan jamaah haji yang lain ya, dia nggak boleh masuk kamarnya ibu, dia muncul curiganya, dia marah-marah, bahkan sampai dia duduk di depan pintu kamar si ibu itu, nggak mau masuk ke kamarnya sendiri. Jadi dia ibu itu digondeli, nggak boleh pergi, curiga nanti ibu itu dengan laki-laki lain, padahal nggak pernah ada riwayat sebelumnya ya, karena halusinasinya juga.
Nah, jadi akhirnya dirujuk ya ke BPIH, terus diberikan antipsikotik gitu, tenang ya, alhamdulillah bisa menjalankan ibadah haji secara baik sampai pulang, sampai rumah juga bagus, stabil ya. Karena begitu sampai Mekah, karena kalau di Mekah kan ada memang satu kamar berdua. Jadi begitu sampai di Mekah, maka bisa satu kamar dengan ibu. Nah, ini kondisinya terus bagus, terus sampai selesai menjalankan ibadah. Jadi problem ketika pas awal aja di Madinah karena terpisah kamar ya dari ibu. Nah, ini contoh. Jadi dia bukan schizofren, nggak pernah ada riwayat sebelumnya, tapi beliau adalah demensia dan muncul BPSD. Waham yang paling sering memang waham curiga ya, halusinasi itu muncul ya. Itu pada kondisi BPSD ini. Nah, tentu kita bisa melihat dari kalau standar lah ya, kalau kita sebagai dokter ya anamnesis, aloanamnesis ya, pemeriksaan status mental. Kalau sudah ketemu kita bisa menegakkan diagnosis ya, dan kemudian memberikan tata laksana. Gejalanya bisa sangat beragam ya dari kondisi, jadi namanya aja gangguan perilaku dan psikologis ya atau psikiatris. Jadi gejalanya sangat bervariasi memang di dalam BPSD ini. Nah, tata laksananya adalah simptomatis gitu. Gejala apa yang paling menonjol? Kalau misalnya pada contoh cerita saya tadi ya, kasus tadi, gejala yang menonjol psikotiknya ya, wahamnya, halusinasinya gitu, agresifnya karena marah-marah, dibantu dengan yang lain tuh beliau nggak mau ya, berot-berot gitu, agresif gitu. Nah, maka kita memberikannya antipsikotik ya. Jadi dimulai karena lansia ya dimulai dari 0,5 mili dan bisa ditambah ya. Kalau dalam kondisi ini boleh diberikan benzodiazepin ya, boleh diberikan kalau misalnya hanya dengan haloperidol sedasinya kurang kuat, bisa ditambahkan dengan benzodiazepin, alprazolam, diazepam itu boleh, karena kan ini bukan delirium ya, jadi kesadarannya komposmentis, jadi kita nggak khawatir dengan ketika tidur sedasi itu jadi nggak bisa memantau kesadarannya gitu. Beda dengan delirium tadi ya. Kalau delirium tadi kita jangan gunakan benzodiazepin, kita upayakan tidak menggunakan benzo. Tapi kalau pada BPSD kita bisa memberikan antipsikotik dosis kecil dan bisa diperkuat dengan benzodiazepin ini boleh ya. Nah, itu tentang gangguan mental organik ya. Jadi sudah ada 2 ya yang kita diskusikan, dan memang itu yang mungkin kita porsinya paling banyak ya, diskusi tentang 2 itu, karena tadi mengingat jamaah haji kita mayoritas adalah lansia, problem paling banyak adalah delirium dan demensia sesuai data yang ada di Pusat Kesehatan Haji. Nah, gangguan jiwa yang lain kita akan diskusikan, ada insomnia, cemas, depresi, psikotik. Saya kira nanti kita akan mereview apa yang sudah kita dapat dulu di blog kedokteran jiwa, dan mungkin tidak sedetail tadi kita membahas delirium dan demensia. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Masih ada 4, insomnia, cemas, depresi, dan psikotik.